Pemuda itu menemukan sebuah pintu ajaib di restoran hotpot warisan keluarga. Begitu melewatinya, ia tiba di dunia kultivasi. Melihat barang-barang antik di lantai, pemuda itu langsung meneteskan air liur. Berniat membawa beberapa untuk dijual dan menikahi seorang istri. Namun, tanpa sengaja ia malah masuk ke kamar mandi putri suci dari sekte iblis baru. Dari mana datangnya murid bodoh ini? Berani sembarangan memasuki sekte iblis baru, ingin mati. Aku hanya orang biasa. Siapapun yang berani menerobos masuk ke sekte iblis baru akan mati. Melihat pemuda itu berjuang untuk menyelamatkan nyawanya, dia buru-buru melarikan diri. Wanita tua itu melihat pemuda itu menghilang begitu saja di depannya. Lalu dengan marah mengejar pemuda itu dan melewati pintu. Detik berikutnya dia sudah berada di dalam restoran hotpot, mencium aroma harum yang memenuhi ruangan. Dia mengira dirinya telah naik ke dapur ilahi di alam surga. Segera dia duduk di atas meja dan meminta pemuda itu untuk menyajikan bahan makanan kepadanya. Namun, begitu dia memakan sedikit perut sapi, racun dingin dalam tubuhnya ternyata telah dibersihkan seluruhnya. Bahkan kultivasinya pun meningkat pesat beberapa tingkatan. Ini pasti obat ilahi khusus dari surga. Baru saat ini, pemuda itu menyadari bahwa apa yang dikatakan kakeknya memang benar. Restoran hotpot menyembunyikan kesempatan untuk hidup abadi. Langsung memutuskan untuk membatalkan perjanjian pengalihan yang ditandatangani dengan preman. Preman melihat pemuda itu berubah pikiran. Maka ia berniat untuk memberi pelajaran kepada pemuda itu. Melihat sang perawan, dia mengira itu pacar pemuda itu. Lalu berniat untuk menggoda dia. Di dalam toko ada juga seorang wanita cantik. Juga ada permainan peran. Kamu ini main-main terus ya? Abiao. Aku sarankan kamu hati-hati. Dia bukan orang yang bisa kamu tantang. Omong kosong, di dunia ini nggak ada wanita yang nggak bisa aku Abiao dapatkan. Dari mana bau-bau busuk ini? Berani-beraninya menggoda nona ini. Apa sih ini, monster apa? Hantu. Mau lari? Bermimpi saja. Hei, kamu baik-baik saja. Terima kasih banyak tadi, Nona Dewi. Untung ada Nona Dewi yang membantu. Kalau tidak, aku pasti jadi sasaran pukulan mereka. Siapa Nona Dewi? Aku ini adalah kebenaran dari sekte hati iblis. Bukan karenamu, aku. Tapi karena makhluk-makhluk jelek itu terlalu menyukaimu. Berani menggoda Nona. Ini. Yang terpenting adalah mereka merusak suasana hatiku saat makan hotpot. Tapi kalau kau ingin mengucapkan terima kasih, berikan aku hotpot lebih banyak lagi. Baiklah. Nona muda. Ini hotpot. Anggap saja sebagai terima kasihku karena Nona telah membantuku. Aku menyelamatkan nyawamu, Nona. Hanya untuk 1 kali makan hotpot? Setidaknya 1 bulan. Tidak bisa, hotpot ini adalah obat ajaib yang dapat menyembuhkanmu seketika. Kalau kau makan selama sebulan, saya benar-benar rugi. Lalu, kamu kira bagaimana caranya supaya semua itu bisa jadi milik saya? Kita sebagai pebisnis, bagaimana bisa bilang begitu? Itu namanya transaksi, kan? Oh tidak. Itu memang transaksi. Nona ini punya banyak harta berharga. Saya. Nona. Selesai. No. Ruo Sikiu Cheng. Kalian datang juga. Haha. Apakah Abiao tidak bilang kalau hari ini akan menandatangani kontrak? Memang pantas Anwo. Kamu sangat beruntung ya. Gadis cantik dengan pakaian aneh ini adalah. Ini adik perempuan saya, dari keluarga si Jiao. Si kecil Zenli baru-baru ini bergabung dengan sebuah komunitas cosplay. Jadi dia agak. Sudahlah, kita tidak membicarakan itu. Abiao kan bilang dia akan datang hari ini untuk menandatangani kontrak pembunuhan, kan? Kenapa orang lain belum datang? Abiao baru saja datang dan membuat keributan. Tapi dia diusir oleh Jenny. Mengenai restoran hotpot, saya memutuskan untuk tidak menjualnya. Tidak dijual, Arno. Kamu gila ya? Abiao bukan orang yang bisa dipermainkan. Warung hotpot ini adalah warisan kakek Su untuk Nogo. Nogo bilang tidak akan dijual, ya tidak akan dijual. Betul, betul. Siapapun Abiao Abagu itu. Selama ada nona muda ini. Kita lihat saja siapa yang berani mengusik Sunwo. Bukan maksudku begitu. Maksudku. Aku takut Abiao akan menggunakan cara-cara curang lagi. Tidak peduli itu sihir atau ilmu hitam apapun. Di hadapan kekuatan, semuanya hanyalah ayam dan anjing.
Lagi pula, bukankah itu hanya uang? Aku punya banyak. Cukupkah ini menurut kalian? Arno. Siapa sebenarnya adik perempuan pinggiran kota ini? Hebat sekali ya. Tidak ada apa-apa juga. Hanya saja paman saya yang tinggal di pinggiran kota sengaja meminta dia untuk membawanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa membawa begitu banyak perhiasan dan emas berkeliling di jalanan? Adik kecil, kamu dari keluarga mana? Nona ini tidak akan mengubah namanya. Jangan biarkan nama buruk tetap ada, iblis. Aduh, sudah-sudah. Qiuchen, jangan biarkan Nuoge dan adik Jenny berlama-lama berpisah. Lebih baik kita segera urus semuanya. Biar si Abiao itu nggak datang mengacau lagi. Ayo, ayo. Nanti kita ngobrol lagi ya. Nona, kamu mau melakukan apa? Ada apa? Aku sudah membayar, lol. Bukankah sudah disepakati jumlah untuk sebulan? Itu kan harga makan di tempat. Tidak termasuk bawa pulang, ya. Ini adalah kue wanyu yang baru aku buat. Benar-benar murah untukmu. Kue wanyu. Ini apa ya? Jika dioleskan, ini bisa membuat kulit menjadi lebih halus dan putih. Tentu saja, itu bukan kegunaannya yang paling hebat. Kegunaan terbesarnya adalah dapat menghilangkan semua bekas luka di tubuh. Bisa menghilangkan semua bekas luka? Luka bakar? HMPH, luka bakar saja, setelah dioleskan, langsung sembuh. Bagaimana? Ini bisa kasih seluruh panci ini padaku kan? Cukup. Jika kue wanyu benar-benar seefektif yang dikatakan Nona, maka kamu bisa makan hotpot ini sesuka hati. Oke. Aku akan bungkus untukmu. Ini juga mau? Pegang baik-baik, ya. Bicara ya bicara. Jangan bertindak, kau si botak deng. Manisan wanyu yang mudah ditemukan di dunia Changlan. Dewa bunga, orang-orang di dunia ini benar-benar suka berjemur. Satu porsi hotpot murah meriah. Ganti dengan tumpukan emas, perak, dan permata. Bahkan dapat barang bagus seperti ini. Cabai kecil ini sangat mudah dilepas. Bisakah kau membawa semua barang ini? HMPH. Gampang sekali. Wah, dunia pemula. Memang pantas disebut dunia kultivasi. Perusahaan gadis kecil Wosi ini semakin sukses saja. Produk kecantikan Su menggabungkan berbagai teknologi canggih. Untukmu. Wanita brengsek. Kalau bukan karena keluarga Su, aku tidak tertarik padamu. Xiaoxi, apa kau tidak apa-apa? Gege Nuo, kenapa kau datang? Cepat pergi, aku tidak ingin kau melihatku. Dalam keadaan seperti ini. Gadis bodoh, di hatiku kau selalu yang tercantik. Hahaha, Sunuo, kau benar-benar lapar. Dengan wajah Suruoshi yang menjijikkan seperti itu, kau berani memujinya. Itu masih tidak sebanding dengan beberapa kodok jahat. Tidak tahu diri, lihat dulu dirimu itu apa. Jangan cuma tertawa tentang adikku Ruoshi. Sunuo, kamu cari mati ya? Apa yang dilakukan yang mulia? Bantu aku berdiri. Sekelompok sampah, serang mereka. Janji sialan. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Apa? Berhenti. Sungguh sombong. Terlalu sombong. Bubar, bubar, semuanya bubar. Yang mulia, ini adalah grup Su. Bukan keluarga Huang kalian. Kau membawa orang-orang ke tempat keluarga Su dan menganiaya pewaris keluarga Su di masa depan. Apakah ini tidak terlalu keterlaluan? Kakek tua bau, kau kira kau siapa? Hah? Tanpa keluarga Huang kami. Keluarga Su kalian hanyalah omong kosong. Anak muda, jangan keterlaluan. Aku dan kakekmu setidaknya memiliki sedikit hubungan. HM. Xiao Nuo, sudah lama tidak bertemu denganmu. Anak ini, kenapa jadi canggung begini? Apa kabar belakangan ini? Om kedua, terima kasih sudah peduli. Semua baik-baik saja. Sok ngomong-omong kosong. Siapa yang gak tahu kalau kamu sekarang lagi terlilit hutang? Hei, jangan salahkan aku karena belum memperingatkan kalian.
Dia berjanji hanya untuk menipu uang. Yang mulia, hati-hati dengan ucapan Anda. Xiao Nuo adalah anak yang kulihat tumbuh dewasa. Dia bukan orang seperti yang kau katakan. Tetaplah berpegang pada kebenaran dan logika. Kakak Nuo, dia datang untuk membicarakan hal penting denganku. Benar, aku datang untuk memberikan obat kepada Ruo 11. Ini ramuan ajaib yang kutepat dapatkan. Ramuan ajaib. Ya, ini untukmu. Oleskan ini, luka bakarmu akan langsung sembuh. Hahaha, omong kosong seperti itu pun kau percaya. Obat gosok ajaib ini memang berkhasiat. Aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik hari ini. Ruosi, kau percaya padaku? Arno, saya percaya padamu. Xiao Nuo, bukan berarti paman kedua tidak percaya padamu. Tapi, apa yang kamu katakan terlalu tak masuk akal. Bagaimana kalau kita tes dulu, baru kita bicarakan lagi? Jika barang rusak ini benar-benar berguna. Apakah keluarga Su bisa bangkrut? Jangan lupa. Jika tidak, asap racun akan meresap ke dalam tubuh. Akibatnya bisa sangat mengerikan. Untung ada Tuan Sekshen. Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana saya harus berterima kasih kepada Anda, Xiao Bei? Tidak perlu berlebihan. Karena Tuan Sekshen sudah datang. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah kakek? Cukup, aku percaya pada Arnold. Apakah dia benar-benar efektif? Setelah dioleskan, baru tahu. Ini. Ada apa ini? Sangat sakit. Tidak apa-apa, kan, ketua? Jangan takut, pasti harus percaya padaku. Haha, pantas saja. Siapa suruh kalian tidak berhasil? Menyarankan pada Sunwo. Aku lihat bagaimana kalian mengakhiri ini. Ruo 11, wajahmu sudah pulih. Ini bagaimana mungkin? Obat ajaib? Barang seperti ini ternyata memiliki efek yang luar biasa. 100.000, saya bayar 100.000. Beli salep wanyu Anda. Yang mulia, Anda terlalu memuji diri sendiri. Ini adalah obat ajaib. Anda kira saya bisa menjualnya seharga 100.000? Jangan sok memberi harga, dasar tak tahu malu. Harga tetap 300.000. Arnold, salep ini jangan sekali-kali diberikan kepadanya. Begitu mereka menguasai resepnya, mereka pasti akan mendominasi pasar. Jika itu terjadi, orang yang benar-benar membutuhkan akan kesulitan membelinya. Tenang saja, bahan baku obat ajaib ini sangat langka. Hanya saya yang tahu resep dan cara pembuatannya. Bahkan jika dia mendapat salep ini, dia tidak akan bisa menirunya. Kalau begitu, mari kita tuntaskan perhitungan dengan mereka. Kue menu sekali diluncurkan. Keuntungannya tak terkira. Pasti bisa menyelamatkan keadaan suram keluarga Su sekarang. Ruosi, perusahaan sekarang kekurangan dana. Kau sudah memikirkannya? Benarkah ingin memproduksi kue menu? Tidak bisa membiarkannya terus bebas begitu saja. Anda tidak bisa mengabaikan saya. Sunwo dan Suruosi sudah menemukan tentang kebakaran yang saya lakukan dulu. Mereka sudah menemukan saya, sudah menemukan Anda. Anda harus menolong saya. Beritahu saya di mana Anda berada. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Mengantar Anda ke luar negeri untuk bersembunyi sementara. Saudara kandung saja harus jelas dalam urusan uang. Apalagi ini Wan Yugo, obat ajaib. Saya juga tidak bisa menerima begitu saja. Baiklah, kalau begitu kamu yang tentukan. Saya keluarkan 1 juta. Bagaimana menurutmu? Cukup. 1,5 juta. Saya tawarkan 1,5 juta. Kalau begitu, saya tambah 1 juta lagi. 3 juta. Karena Yang Mulia sangat menginginkannya. Saya tidak akan merebut yang bukan milik saya. PNU, berikan saja padanya. Bayar di muka, barang diserahkan. Baiklah, saya akan menunggu di pabrik lama. Cepatlah. Carilah Abiao sekarang juga. Ingat, bersihkan semuanya. Ambil sidik jarinya. Sejarah.
Sekarang kita ambil sampel di TKP. Baik. Rekaman pistolku malah mati. Bukti ini sangat penting. Melihat situasinya. Itu semua bunuh diri. Abiao sangat takut mati. Lalu bagaimana mungkin dia bunuh diri? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di balik ini. Ini tidak bisa. Rumput salju putih sangat rapuh. Begitu disimpan dalam cincin, ia akan kehilangan energinya. Harus dilakukan dengan tangan sendiri untuk melindungi kehebatannya. Kita akan pergi ke dunia Changlan. Baik. Mengapa Sunwo terburu-buru? Ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada. Hanya saja kami perlu membuat salep wanyu, yang membutuhkan beberapa ramuan obat. Kebetulan, Ahtai belakangan ini sangat tertekan dengan latihannya. Jadi dia bisa menemani kalian untuk memetik obat. Guru. Bagaimana kemampuan kakak murid sekarang? Ahtai bilang kali ini dia bisa melampaui batas. Kekuatanku akan meningkat pesat. Jika aku melawan gerombolan dari sekte bintang tersembunyi lagi, aku akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Bagus sekali. Sepertinya aku juga harus berlatih lebih keras. Kau hanya perlu mengurangi bermain ponsel saja. Meningkatkan kultivasi memang penting. Tetapi kesempatan tidak bisa dipaksakan. Tanggung jawab terbesarmu sekarang adalah memastikan keselamatan Sunwo. Tuan Shen. Terima kasih atas bantuan dari sekte Sinmo kalian. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya dan kakekmu sudah lama kenal. Merawat generasi muda adalah kewajiban. Nanti kalau ada waktu, pasti datang lebih sering ke restoran hotpot, iya. Saya juga ingin tahu mengapa kakak King dulu harus menutup saluran penyakit ini. Capek banget, capek banget. Bahan obat ini sudah cukup untuk memastikan produksi batch pertama dari lebih 10.000 salep. Jika begitu, saya akan telepon Ruoshi. Halo, Ruoshi. Kami sudah menyiapkan bahan obatnya. Ingat untuk datang ambil di toko. Sekarang kita bisa mulai produksi Wanyu Gao secara resmi. Tapi saya masih butuh sedikit uang untuk bahan obat. Amu. Kabar baik, bahan obat kunci untuk membuat salep wanyi sudah ditemukan. Dan paman kedua sudah membeli lahan obat yang tepat. Dikatakan bahwa tanah di lahan obat itu sangat subur. Bahkan bahan obat yang kamu berikan untuk saya bisa ditanam di sana. Ini benar-benar luar biasa. Selamat, Ruoshi. Wanyu Gao pasti akan tertawa. Kita semua harus memanggilmu Direktur Suya. Halo. Ruo 11, lahan obat itu bermasalah. Sepertinya kaisar yang berada di balik ini. Dia menjual lahan yang sangat terpengaruh salinisasi kepada kita. Ada apa? Teknisi perusahaan mengatakan lahan obat itu mengalami salinisasi yang parah. Jangan sebutkan tanaman obat yang berharga itu. Bahkan tanaman biasa pun tidak bisa tumbuh. Jangan khawatir. Saya datang kali ini untuk membantu perusahaan sushi keluar dari kesulitan. Mengenai masalah ladang obat ini. Bukan berarti tidak ada jalan keluar. Bagaimanapun juga, urusan Nona Su adalah urusan saya. Jika ada masalah, tanggung saya. Apa-apaan kau datang menghampiriku? Aku ingin menikahi Nona Su. Selama Nona Su mau menikah denganku, aku berjanji akan menutup kebun obat itu. Ada apa lagi? Ada yang mau berkelahi lagi. Paman kedua yang pura-pura itu ditipu, membeli sebidang kebun obat. Tanahnya bermasalah. Jadi, tidak mungkin menanam tanaman obat di sana. Hal kecil ini. Aku punya banyak cara. Jangan sok pamer. Ladang obat itu sudah hancur total. Bahkan kalau ahli datang, juga tidak ada gunanya. Kalau gadis liar yang cuma bisa berkelahi itu punya cara. Aku bakal makan kotoran sambil berdiri terbalik. Berani meremehkan aku? Aku akan memukulmu sampai mati. Di sini kamu benar-benar bisa memperbaiki ladang obat.
Tentu saja, kita Changlanjie memiliki banyak harta. Oke, asalkan masalah ini selesai. Hotpot, kamu mau sebanyak apapun ada. Kalau begitu siapkan bahan-bahannya dan tunggu aku. Kalian berdua main apa itu? Hei, aku kasih waktu 2 hari, pikirkan dengan baik-baik. Siapa itu, Yang Mulia? 2 hari lagi aku akan bisa mengembalikan cahaya langit Ruo 11. 11 Nuo, kenapa kamu semakin suka mencari perhatian? Kenapa kamu membuat dirimu jadi begitu memalukan? Tunggu saja, kamu akan makan kotoran. Benar. Kamu akan makan kotoran. Baiklah, aku akan menunggu kalian 2 hari lagi untuk meminta bantuan dariku. Tuan Guru, Tuan Mudasu. Ada apa datang kemari? Ada sesuatu. Silakan duduk. Memang ada masalah yang sulit. Kebun obat yang kami beli untuk bahan baku penanaman. Karena masalah salinitas tanah. Tidak bisa menumbuhkan bibit. Bahkan ahli pun tidak bisa menjawabnya. Sungguh mudah. Cukup gunakan air sumur roh dari sekte kami. Saya sudah bilang. Luar biasa. Terima kasih banyak, Ketua Sekte Shen. Anda telah sangat membantu saya. Itu hanya hal kecil. Sekarang, ayo ikut saya untuk mengambil air sumur roh. Shen Zhongzhu tidak perlu terburu-buru. Jika masalah ini diselesaikan terlalu cepat, justru akan menimbulkan kecurigaan. Jadi kita harus lebih rendah hati. Gadisu, bagaimana Anda ingin menangani ini? Sino, kembali lebih awal. Saya menunggu kamu membuatkan makanan enak untukku. Tahu, setelah urusan ladang obat selesai, aku akan kembali. Ayo. Obat penyiram klinis. Segera, seperti perintah. Berhasil. Halo. Halo Ruo 11. Apakah kamu sudah melihat foto-foto yang kukirimkan? Ini uang obat. Iya. Sekarang menanam obat-obatan herbal tidak akan ada masalah lagi. Tapi ini jangan kau ceritakan kepada siapapun dulu. Baik. Aku mengerti. Nanti aku akan menemuimu di restoran Steamboat. Ano datang. Kamu benar-benar hebat. Tidak menyangka kamu benar-benar bisa menemukan solusi untuk masalah tanah ini. Rendah hati, rendah hati. Hanya saja aku. Kebetulan mengenal ahli di bidang ini. Cairan nutrisi teknologi tinggi yang ia kembangkan dapat secara khusus mengatasi penggurunan tanah. Inilah ahli yang sangat hebat yang kukatakan tadi. Tadi jelas-jelas tidak ada orang, kan? Dia memang ahli. Dia juga suka bermain cosplay, ya? Iya, sekarang memang sedang populer. Apapun itu. Dia tetap membantu kita menyelesaikan masalah besar ini. Mari, saya perkenalkan. Ini adalah Shen Yuening. Guru Shen. Hai. Squirrel. Ham. Ini adalah guru saya. Kalau bukan karena saya mengundangnya, dia nggak akan datang. Ternyata Zhenli dan Guru Shen masih memiliki hubungan guru dan murid. Oh, saya baru saja lupa untuk memperkenalkan. Mereka berdua bertemu di acara pameran komik. Jika bukan karena Zhenli, saya mungkin tidak akan bisa mengenal Guru Shen. Begitu ya? Bukan hanya itu. Setelah kami mengenal Guru Shen, ternyata dia adalah sepupu jauh saya. Kalau dilihat dari garis keturunan, dia seharusnya nenekku. Mana ada nenek semuda dan secantik itu? Ya, lebih tepatnya kakak perempuan. Baiklah, sekarang aku akan mempersiapkannya. Aku ingin sekali menjelaskan semuanya lebih cepat. Aku tidak ingin lagi membohongi Ruo 11. Bukannya kau terlalu banyak berpikir? Bahkan jika mereka tahu, apa hubungannya? Jangan berkata sembarangan. Satu saluran, ini masalah yang sangat serius. Jangan biarkan orang tahu kecuali dalam keadaan darurat. Tuan Shen, minumlah teh. Tuan Shen, apakah Anda akan tetap di sini? Di tempat Anda, banyak masalah. Kebenaran juga tak memberi rasa tenang. Saya akan tinggal dan mengawasi ini secara langsung. Dengan begini, saya bisa merasa tenang.
Sebenarnya saya juga ada maksud pribadi. Saya ingin melihat tempat tinggal Kaking dulu. Kalau begitu, saya akan cepat-cepat membereskan ruang istirahat. Tenang saja, saya tidak akan sama seperti si bangsat Abiao itu. Masalah dengan Yao Tian ini. Keluarga Su pasti tidak bisa menyelesaikannya. Pada saat itu, keluarga Su akan bangkrut. Saya akan suruh Sunwo menyerahkan restoran hotpot itu. Untuk Suruosi itu. Dia pasti akan menyetujuinya. Jangan salahkan saya kalau saya sudah mengingatkanmu. Menurut yang saya tahu. Sunwo sudah menemukan ahli. Besok masalah ladang obat akan diselesaikan. Ah. Saya ingin lihat album apa itu. Waktu hampir habis. Kita siap berangkat. Oh, masih ada waktu untuk makannya. Ini benar-benar sudah menyerah. Hai, Nona Su. Sudah kau pikirkan dengan matang? Selama kau menikah denganku. Keluarga kita, keluarga Huang dan Su, akan bekerja sama. Dan pasti akan memonopoli Ruchao. Mimpi di siang bolong. Kau benar-benar tidak tahu diri, ya? Karena kau keras kepala. Maka keluarga Su tunggu saja kebangkrutan. Nanti aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Yang mulia, mimpimu semakin menjadi-jadi. Katak ingin memakan daging angsa. Jika Ruosi akan menikah, maka dia akan menikah denganku. Janji saudara. Kau siapa? HMPH, terserah. Apakah masalah ladang obat sudah selesai? Ah, begitu sombong. Apakah yang mulia belum tahu? Di ladang obat ini, rumput liar sudah mulai tumbuh. Bohong, saya sendiri sudah memeriksa tanah itu. Apa yang bisa ditemukan di sana? Apa? Apa? Sialan, kau bagaimana bisa melakukan itu? Kau tak perlu tahu bagaimana caraku. Yang penting kita menang. Dan mulai sekarang, jauhi Ruosi. Karena aku bisa menghidupkan orang mati. Kira-kira menurutmu, apakah aku tidak bisa membuat orang hidup menghilang tanpa jejak? Jangan macam-macam mengancamku. Ku bilang padamu. SSST. Ah. Oh. Yang mulia Kaisar tidak perlu mencari orang sebesar itu. Aku tidak punya amplop merah untukmu. Apa yang kau lakukan padaku? Mengapa kau berlutut? Hahaha, meskipun sudah tahu salah, tetap harus berlutut. Ini terlalu membuang-buang, ya. Bukan maksudnya Kaisar langsung pergi begitu saja. Jangan pergi, ayo makan bersama dulu, ah. Tidak mengantar, ya. Hahaha. Tuan Su. Melihat wajahmu tampak cemas. Tidak tahu apa yang mengganggu pikiranmu. Saya curiga toko ini dihantui. Celana robek yang saya beli musim panas lalu sudah saya perbaiki semua. Tuan Su, maksudmu celanamu sengaja dibiarkan berlubang? Iya, itu modis dan juga sejuk. Tuan Shen. Apa itu kamu? Iya, saya yang menjahitkannya. Tuan Su, mohon pengertian. Saya tidak tahu adat di sini. Saya pikir Anda terlalu sibuk. Hingga tidak sempat memikirkan kehidupan. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini juga cukup modis kok. Ini juga bisa menghindari sakit lutut. Ah. Oh, aku ingat ketika aku masih kecil, kakekku juga pernah melakukan hal seperti ini. Saat itu ia selalu takut aku kedinginan. Takut aku terbentur atau terluka. Aku waktu itu masih terkejut. Kukatakan, orang tua ini kok bisa menjahit ya? Mungkin itu yang ia pelajari dariku. Dulu aku sering menjahitkan bajunya.
Ia selalu berkata ingin menjahit untukku juga sekali. Sayang sekali. Kakek. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Kakek. Sunwo, cepat bangun. Ada apa denganmu? Dia sering mengalami mimpi buruk. Iya, guru. Sunwo tidak bisa bangun. Dia tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, sepertinya dia terlalu lelah belakangan ini. Sunwo, sebenarnya kamu mimpi apa sih? Aku baik-baik saja, cuma mimpi buruk saja. Ini ramuan untuk tidur. Di tempat kami, ini digunakan untuk menenangkan dan membantu tidur. Semoga bermanfaat untukmu. Terima kasih. Bagaimana? Ah, rasanya jauh lebih nyaman. Terima kasih, Chef Shen. Tuan Su terlalu sopan. Hubungi informan kami. Biarkan dia bertindak. Baik. Sunwo. Kali ini, aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Abu. Ruo 11, kenapa kamu datang? Guan Yungang lagi bermasalah. Dan itu masih dalam tahap uji coba. Jangan terburu-buru, ceritakan pelan-pelan. Ah. Kak Luoki. Ada apa? Perusahaan memproduksi kue bulan sabit pertama. Lalu dibagikan kepada karyawan untuk dicoba terlebih dahulu. Akibatnya, karyawan yang menggunakannya mengalami ruam merah. Kami sudah menutup rapat informasinya. Dan sudah memeriksa dengan dokter. Tidak mungkin, salep Wanyu benar-benar lembut dan tidak berbahaya. Apakah kalian salah mencampur formulanya? Ini jelas bukan salep Wanyu yang asli. Bau ini membuat hidungku sakit. Pasti kaisar. Pasti itu bajingan yang bermain curang. Tenang semua orang. Perusahaan pasti akan memberi kalian penjelasan. Tolong jangan lakukan tindakan yang berlebihan. Kalau tidak berlebihan, kita berdua sudah hancur seperti ini. Apakah kita tidak bisa meminta penjelasan? Masalah ini belum selesai. Jangan khawatir, semuanya. Saya sudah menemukan penyebab munculnya ruam merah pada kalian. Dan saya punya obat untuk menyembuhkan ruam merah ini. Pemilik jahat. Apakah kamu menganggap kami bodoh? Ruam merah di wajah kami disebabkan oleh salep Wanyu ini. Salep Wanyu yang jahat itu. Kamu masih berani menipu kami? Kalau kalian semua tidak mau percaya. Kalau begitu, aku akan coba sendiri. Apakah kamu gila? Tidak apa-apa, tenang saja. Lihat, lihat, lihat. Ini dia, kue Wanyu. Ini dia, kue Wanyu. Benar-benar sudah baik, sudah baik. Benar, ini baru efek krim ikan sidat yang asli. Krim ikan sidat yang kalian gunakan sebelumnya semuanya adalah barang palsu yang sengaja disebarluaskan. Perusahaan kami sama sekali tidak memproduksi produk seperti itu. Tolong tenang. Kami pasti akan segera mengirimkan krim ikan sidat asli kepada kalian semua. Kami benar-benar meminta maaf atas insiden kali ini. Terima kasih, Tuan Xie. Terima kasih, Tuan Xie. Terima kasih, Bos. Ini semua kesalahpahaman. Terima kasih, Bos. Ya, kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman dari kami. Terima kasih, Bos. Arno, kali ini kita pasti dijebak. Selain aku dan paman kedua.
Saya tidak bisa memikirkan siapa lagi yang bisa masuk ke laboratorium perusahaan kita. Mungkin kita periksa rekaman CCTV. Periksa satu persatu. Pasti bisa ditemukan. Paman kedua sudah pergi ke ruang pengawasan. Saat ini seharusnya. Halo. Apa itu? Paman kedua bilang kalau kamera pengawas di laboratorium rusak. Teknisi sedang memperbaikinya dengan darurat. Bagaimana bisa kamera pengawas yang baik-baik saja rusak? Kelompok brengsek ini. Halo. Masalahnya sudah terbongkar. Rencana ini gagal. Keluarga Su sudah membawa kue wanyu yang asli. Tutup saja masalah ini. HMPH. Tidak berguna. Kau seperti ini. Kau pergi lagi ke laboratorium. Yang mulia, ini adalah perdagangan ilegal. Harus tambah uang. Ruoshi, jangan khawatir dulu. Yang bisa masuk laboratorium hanya kau dan paman kedua. Jadi mungkin dalang di balik ini ada di antara para peneliti tersebut. Saya hanya khawatir. Musuh ada di dalam bayangan. Kami yang diterang. Kali ini mereka gagal. Tidak tahu apa yang akan mereka coba gunakan lain kali. Kerugian perusahaan sih kecil. Tapi kalau ada yang terluka lagi karena ini. Saya tahu kamu tidak ingin ada lagi yang menderita karena bencana yang tidak ada hubungannya. Saya punya cara. Cara yang bisa membantu kita menangkap dalang di balik semua ini. Apa caranya? HMPH. Oh iya, Ruo 11. Kamu juga bilang. Musuh berada di tempat gelap. Jadi, simpan benda ini dengan baik. Saat kamu menghadapi bahaya, jatuhkan benda ini ke tanah. Apa ini? Aku tidak bisa menjelaskan padamu. Ini adalah benda yang sangat ajaib. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Kamu lihat foto-foto ini. Memang benar, Huang Xiao ini bajingan. Dia bahkan berniat menjual versi bajakan dari Wan Yu Gao untuk mencari uang. Benar-benar tidak punya hati nurani. Jika versi bajakan Wan Yu Gao diluncurkan, tidak tahu berapa banyak orang yang akan dirugikan. Harus segera menangkap pengkhianatnya. Kali ini mereka sudah melanggar garis merah hukum. Dia tidak hanya terlibat dalam pencurian rahasia dagang. Tetapi juga meracuni orang. Kali ini, dia harus dipenjara seumur hidup. Tenang saja, saya sudah mengatur semuanya. Kali ini, kita harus membuat Kaisar membayar harga. Tuan Huang. Ini adalah laporan penelitian terbaru tentang Wan Yu Gao. Besok, Anda. Apa-apaan ini sih, brengsek? Satu pun tidak berhasil. Tuan Huang, resep yang bermasalah sudah kami ganti semua dengan rumput putih. Ini sudah keterlaluan, dasar bodoh. Sialan, bodoh sekali. Kalau begitu, saya akan mencoba resep lain. Kalian coba lagi 10 kali pun apa gunanya? Tidak bisa membuat produk asli. Kalau begitu buatlah barang tiruan. Buat barang tiruan saja. Saya akan segera pergi. Segera pergi. Begitu keluarga Su menguasai pasar. Meskipun kita meluncurkan barang palsu, itu juga sia-sia. Ayo, orang. Bawa semua krim tangan palsu itu ke pasar. Memanfaatkan kesempatan untuk mengacaukan pasar. Tuan Huang, Tuan Huang. Tidak baik, berita mengatakan kami terlibat dalam permintaan maaf bisnis.
Apa yang kamu katakan? Bagaimana mereka bisa tahu? Angkat teleponnya. Ah, Tuan Huang, tidak baik. Terpengaruh berita. Saham perusahaan anjlok. Dalam setengah jam saja, sudah ada situasi penurunan batas. Ah, Sunwo. Pasti ini ulah Sunwo. Orang sampah kelas bawah. Berani bekerja sama untuk menjegal saya. Halo. Sekarang juga luncurkan kue Royal Wanyu ke pasaran. Aku tidak peduli kau pakai cara apa. Kau harus merebut pasar untukku. Tuan Huang, bukankah bahan obat kunci untuk kue Wanyu belum ditemukan? Jika diluncurkan sekarang. Persetan. Apa perlu aku yang bicara? Aku ulangi lagi. Sekarang juga daftarkan Wanyu Gao ke bursa. Sekarang juga. Segera lakukan. Tidak berguna. Sekelompok orang tidak berguna. Kaisar ini benar-benar sedang menggali kuburnya sendiri. Mencuri rahasia dagang saja tidak cukup. Dia masih berani memproduksi barang seperti ini dan menjualnya untuk merugikan orang. Ju 11, apa rencanamu selanjutnya? Barang berbahaya seperti ini sebaiknya segera dimusnahkan. Tentu saja, tapi saya masih harus memberikan pukulan terakhir padanya. Tanpa dukungan dari kerajaan. Lihat bagaimana dia akan merugikan orang lain. Tuan Huang, ada masalah. Wanyu kami baru saja terungkap. Saham perusahaan yang gagal terus turun. Pergi. Duduklah. Raja, siapa yang berbuat kejahatan pasti akan menemui akibatnya. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Janjikan jangan bergerak. Kau tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Itu mungkin harus menunggu sampai Kaisar menjalani seluruh hukumannya di penjara. Tenang saja, lihat saja. Berkat hubungan baik antara keluarga Su dan keluarga kekaisaran. Aku akan segera mengakui Sisi. Grup Kekaisaran. Mulai sekarang, Rongzhou tidak akan pernah memiliki grup kekaisaran lagi. Perempuan sialan. Diam dan berjalanlah. Kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Ah. Shenzong, cepat lihat berita ini. Raja masuk penjara. Akhirnya kita bisa bernapas lega. Begitu cepat ada hasilnya. Karena gejolak di sini sudah mereda. Saya juga harus kembali ke sekte. Ketua sekte Shen. Tolong tinggal lebih lama lagi. Masih banyak hal yang belum saya perkenalkan kepada Anda. Saya merasa level kultivasi saya akan segera terobosan. Saya harus pergi ke belakang gunung untuk meditasi beberapa hari. Lagi pula, formasi pelindung sekte masih membutuhkan saya untuk menjaga. Jika YNXNGMN menemukan celah. Mereka mungkin akan menyerang sekte sihir baru lagi. Baiklah. Masalah ini memang tidak bisa ditunda. Kamu harus menjaga kesehatan. Jika ada waktu, kamu bisa datang ke restoran Hotpot. Aku akan memperkenalkan hal baru padamu. Baik, sudah sepakat. Suking. Mengapa kamu memilih untuk menutup istana pada awalnya? Meninggalkan begitu banyak misteri. Atai hampir selesai dari pemulihan. Aku juga harus mempercepat tindakanku. Pintu Yanjing dan Paviliun Tianji akhir-akhir ini tampaknya terlalu tenang. Ada masalah. Guru dalam bahaya. Apa yang terjadi pada guru? Guru menarik petir dari langit saat proses mengatasi ujian. Apakah kamu punya cara untuk membantu guru? Tentu saja bisa membantu. Coba jelaskan dulu situasinya. Guru sedang diserang petir yang menguatkan tubuh selama ujian. Tubuh guru sekarang tidak mampu menahan petir itu. Petir itu bisa memperkuat tubuh? Iya. Selama proses menghindari bencana.
Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak petir dari langit yang datang. Apakah ada cara agar guru bisa menghindari atau mengelakkan petir dari langit? Ada. Pencakar petir. Saya akan pergi membeli pencakar petir. Petir dari langit ini sepertinya tidak main-main. Apakah pencakar petir ini bisa menahannya? Kalau kakak senior percaya pada Suelian, mari kita lindungi dewa pelindung. Baik. SHH. Ternyata benar-benar berguna. Tunggu, ada yang aneh dengan energi guru. Sepertinya itu tanda-tanda akan terjerumus ke dalam kegelapan. Guru ternyata memiliki hati yang gelap. Kita harus menghilangkan iblis dalam hatinya. Jika tidak, akibatnya akan sangat parah. Bayangkan, guru kita memiliki iblis dalam hati. Semua ini adalah dosa kamu. Sino, ada apa denganmu, Sino? Ano. Iblis dalam hati pemimpin Shen berasal dariku. Dulu saya menutup saluran itu. Dia merasa sangat sakit hati selama bertahun-tahun. Itu semua karena dia ingin jawaban. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa membantu Tuan Shen melepaskan kekusutan hatinya? Di gulungan lukisan itu ada sebuah giok. Itu adalah surat yang dulu diberikan Yuning kepada saya. Di dalamnya ada sebagian jiwa saya. Kita bisa ikut campur dalam asal-usulnya. Mungkin bisa membantunya mengatasi masalah hatinya. Kakek. Mengapa kau tiba-tiba menutup saluran itu dulu? Karena kamu. Wah. Guru, kau akhirnya bangun. Guruku belum bangun. Kamu jangan sampai terjadi apa-apa ya. Kamu mau apa? Ini kan guruku. Bagaimana mungkin ada giok di dalam bunga ini? Ada harapan bagi dewa-dewa. Di dalam giok ini ada sisa jiwa kakek. Ini bisa memberi jawaban yang diinginkan oleh Ketua Shen melalui batu dewa. Mengenai apakah Ketua Shen bisa mengatasi iblis dalam hatinya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Guru, Putri Shen, Guru. Guru, saya tahu Anda pasti bisa mengalahkan iblis dalam hati Anda. Heh. Terima kasih, Susing. Anda benar-benar adalah penyelamat bagi sekte iblis hati kami. Jangan sungkan, jangan sungkan. Tidak ada masalah, Ketua Shen. Ali, Atai. Kalian mundur sebentar. Saya ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Sunwo. Iya. Sunwo, bagaimana kamu bisa menemukan giok itu? Apa mungkin kakekmu? Kakeknya belakangan sering muncul dalam mimpiku. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Namun selalu ada kabut hitam yang menghalangi kita berkomunikasi. Apakah Kaking, kekuatan asalnya belum menghilang? Dia memberitahuku bahwa semua rahasia tersembunyi di dalam awan tersembunyi. Sepertinya aku harus menyusup ke dalam awan tersembunyi untuk menyelidikinya. Tidak ada penjaga di sini. 11 Men Wuji. Kamu bukan 11 Men Wuji, kamu siapa? Shen Yunian, sejak kau datang. Tinggal di sini saja. Kau sebenarnya siapa? Jangan bilang kau dalang di balik pencurian kitab suci 11 Ci. Aku akan membunuhmu. Dan memusnahkan klan Kinmo. Bagaimana caranya menemukan jalur yang terbuka lewat satu tebasan pedangku? Saat itu aku bisa dengan mudah menyusup. Dengan satu perintah pedang. Kamu adalah dewa jahat kuno yang tersalet. Tidak, bukankah saluran ini ditutup hanya untuk menghalangi kamu? Kalau kamu ingin bertemu dia seperti itu. Aku akan mengirimkan kamu untuk bertemu dia sekarang. Pastikan dia mati. Perintahkan segera masuk. Ke sekte Simo kuno. Dewa. Guru Agung. Ada apa? Guru, bagaimana bisa kamu terluka? Segera kumpulkan semua murid di bawah ajaranmu.
tidak melindungi ajaran utama klan. Kapten Panda berjanji untuk membantu mengurus guru. Itu kamu, cepat pergi. Baik. Shen Yuning, masih belum mau menerima kematianmu dengan baik. Beruntung kau, si pecundang ini, masih ingin mencari kematian. Hari ini adalah hari kehancuran bagi sekte iblis baru kalian. Jangan harap. Suekyu. Aku laporkan. Guru. Pemimpin sekte air. Janji. Tolong dia gabungkan kaldu saya dengan kaldu kakak saya. Pemimpin sekte Shen. Guru pemimpin sekte Shen. Guru. Guru. Guru Fu, guru, 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 guru. Ketua sekte Si. Kau sebenarnya siapa? Ketua sekte 11 Men tidak mungkin sekejam ini. Sihir. Muridku. Guru. Kota Kekaisaran, lihatlah dengan jelas. Dia sama sekali bukan si Men Wuji. Hanya dewa jahat yang bisa menghilangkan jiwa asli seorang praktisi kultivasi. Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Proyek besar di dunia ini jauh lebih kuat daripada muridmu yang tidak berguna itu. Percaya dia orang yang pintar. Jika kamu masih terjebak dalam kebodohan, kota kecil ini akan berakhir seperti muridmu itu. Benar-benar bola salju tua. Jangan berkelahi. Jaga baik-baik murid-murid sekte kami. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Dia benar-benar sudah mati. Dewa jahat akhirnya dikalahkan. Pengorbanan guru telah memberi ketenangan hidup ini. Tuan Agung Sekte. Ini adalah hal yang saya janjikan kepada Anda. Meskipun dewa jahat itu sudah mati. Tetapi para murid sekte juga mengalami kerugian besar. Tenang saja. Masalah penyembuhan serahkan padaku. Aku akan segera kembali ke restoran hotpot untuk mengambil bahan-bahannya. Aku akan pergi bersamamu. Murid-murid dari dinasti juga perlu kita bantu. Aku akan menyelesaikannya di sini. Arno, dari mana kau berasal? Tadi di halaman belakang jelas tidak ada orang. Aku. Hei, apa yang kau lakukan? Berhenti, Qiu Cheng. Bukankah kita teman? Teman. Umurku sudah lebih dari 90 tahun. Mana ada teman seusia kamu? Sepertiku. Kau mengoceh apa sih? Tidak menyangka, kan? Aku berteman dengan kakekmu, Su Qingcai. Dia menyelamatkan hidupku yang mengidap penyakit mematikan. Dengan memakan pil keabadian yang didapatkan dari dunia kultivasi. Oleh karena itu, mendekati usia 100 tahun. Saya masih mempertahankan tubuh dan penampilan seperti orang berusia 20-an. Tapi mengapa dia tidak memberikan lebih banyak padaku? Mengapa menutup saluran itu, benar-benar tidak tahu malu. Aoi Tendo. Aku baik-baik saja, jangan dengarkan dia. Tak disangka Aoi Tendo telah menyembunyikan hal ini selama bertahun-tahun. Sunuo, kakek, dewa jahat itu belum mati. Dia datang ke duniamu. Begitu dia menyerap energi dari kedua dunia. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Kalian harus mengurungnya di dunia Changlan. Saat dewa jahat baru bereinkarnasi, dia paling lemah. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Bangun. 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 Di sini kakak tidak baik. Tuan tidak mati. Tadi dia melarikan diri saat kami tidak memperhatikan. Dia melarikan diri ke arah lorong. Aku seperti berlari ke arah sana. Aku mengancammu.
Aku benar-benar akan menembak. Apa aku tega melihat pacar kecilmu terluka? Simpan ini baik-baik. Saat menghadapi bahaya lagi, lemparkan ke tanah. Ah, terima kasih. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Tidak mau. Iblis membuka serangan. Tolong serahkan Hutiju di sini. Hanya aku yang bisa mengendalikan rahasia dendamnya yang belum padam. Serahkan sekarang. Aku masih bisa membiarkan kalian hidup, kata kakek. Saat iblis jahat baru saja bereinkarnasi, kekuatannya berada di titik terlemah. Jadi, kita sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Baik. Manik Bodi bisa kuberikan padamu. Jangan berjanji. Tapi kamu harus melepaskan kebenaran terlebih dahulu. Tidak masalah. Serahkan saja, Skeno, jangan khawatir. Manik Bodi ada di sini. Bukankah ini kewajiban seorang pria untuk berbakti? Tidak baik, dia sedang mengonsumsi kekuatan spiritual dunia ini. Harus segera menutup saluran ini. Tenanglah, Jiubula, masa mudamu masih ada. Suatu saat nanti aku pasti akan kembali. Bunuh aku. Tolong bunuh aku. Aku hampir tidak kuat lagi. Benarkah? Bahkan Wei Baojian pun tidak boleh melepaskanku. Koi. Apa yang ingin kau lakukan? Wah. Jangan. Jangan janji aku untuk mendoakanmu dan Karwosi sampai tua bersama. Ah. Tidak. Anwo. Uang yang dihasilkan oleh perusahaanku jelas cukup untuk pengeluaran. Bagaimana kalau kita tutup saja restoran hotpotnya? Restoran hotpot ini memiliki terlalu banyak kenangan berharga. Aku tidak ingin menutupnya. Apalagi? Baiklah, kalau begitu tetap buka saja. Mari kita lihat apakah ada keanehan di saluran hari ini. Setiap hari dikatakan akan memeriksa apakah saluran itu aneh. Sebenarnya, itu karena ingin bertemu dengannya lagi. Di sini. Sialan, kau bagaimana bisa melakukan itu? Kau tak perlu tahu bagaimana caraku. Yang penting kita menang. Dan mulai sekarang, jauhi Ruoshi. Karena aku bisa menghidupkan orang mati. Kira-kira menurutmu, apakah aku tidak bisa membuat orang hidup menghilang tanpa jejak? Jangan macam-macam mengancamku. Ku bilang padamu. SSST. Ah. Oh oh oh. Yang mulia Kaisar tidak perlu mencari orang sebesar itu. Aku tidak punya amplop merah untukmu. Apa yang kau lakukan padaku? Mengapa kau berlutut? Hahaha, meskipun sudah tahu salah, tetap harus berlutut. Ini terlalu membuang-buang, ya. Bukan maksudnya Kaisar langsung pergi begitu saja. Jangan pergi, ayo makan bersama dulu. Ah, tidak mengantar, ya. Hahaha. Tuan Su, melihat wajahmu tampak cemas. Tidak tahu apa yang mengganggu pikiranmu. Saya curiga toko ini dihantui. Celana robek yang saya beli musim panas lalu sudah saya perbaiki semua. Tuan Su, maksudmu celanamu sengaja dibiarkan berlubang? Iya, itu modis dan juga sejuk. Tuan Shen. Apa itu kamu? Iya, saya yang menjahitkannya. Tuan Su, mohon pengertian. Saya tidak tahu adat di sini. Saya pikir Anda terlalu sibuk. Hingga tidak sempat memikirkan kehidupan. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini juga cukup modis kok. Ini juga bisa menghindari sakit lutut.
Ah, Tuan Su, mohon pengertian. Saya tidak tahu adat di sini. Saya pikir Anda terlalu sibuk. Hingga tidak sempat memikirkan kehidupan. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini juga cukup modis kok. Ini juga bisa menghindari sakit lutut. Ah, sayang sekali. Kakek. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Kakek. Sunwo, cepat bangun. Ada apa denganmu? Dia sering mengalami mimpi buruk. Iya, guru. Sunwo tidak bisa bangun. Dia tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, sepertinya dia terlalu lelah belakangan ini. Sunwo, sebenarnya kamu mimpi apa sih? Aku baik-baik saja, cuma mimpi buruk saja. Ini ramuan untuk tidur. Di tempat kami, ini digunakan untuk menenangkan dan membantu tidur. Semoga bermanfaat untukmu. Terima kasih. Bagaimana? Ah, rasanya jauh lebih nyaman. Terima kasih, Chef Shen. Tuan Su terlalu sopan. Hubungi informan kami. Biarkan dia bertindak. Baik. Sunwo. Kali ini, aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Abu. Ruo 11, kenapa kamu datang? Guan Yungang lagi bermasalah. Dan itu masih dalam tahap uji coba. Jangan terburu-buru, ceritakan pelan-pelan. Ah, Kak Luoki. Ada apa? Perusahaan memproduksi kue bulan sabit pertama. Lalu dibagikan kepada karyawan untuk dicoba terlebih dahulu. Akibatnya, karyawan yang menggunakannya mengalami ruam merah. Kami sudah menutup rapat informasinya. Dan sudah memeriksa dengan dokter. Tidak mungkin, salep Wanyu benar-benar lembut dan tidak berbahaya. Apakah kalian salah mencampur formulanya? Ini jelas bukan salep Wanyu yang asli. Bau ini membuat hidungku sakit. Pasti kaisar. Pasti itu bajingan yang bermain curang. Tenang semua orang. Perusahaan pasti akan memberi kalian penjelasan. Tolong jangan lakukan tindakan yang berlebihan. Kalau tidak berlebihan, kita berdua sudah hancur seperti ini. Apakah kita tidak bisa meminta penjelasan? Masalah ini belum selesai. Jangan khawatir, semuanya. Saya sudah menemukan penyebab munculnya ruam merah pada kalian. Dan saya punya obat untuk menyembuhkan ruam merah ini. Pemilik jahat. Apakah kamu menganggap kami bodoh? Ruam merah di wajah kami disebabkan oleh salep Wanyu ini. Salep Wanyu yang jahat itu. Kamu masih berani menipu kami? Kalau kalian semua tidak mau percaya. Kalau begitu, aku akan coba sendiri. Apakah kamu gila? Tidak apa-apa. Tenang saja. Lihat, lihat, lihat. Ini dia, kue Wanyu. Ini dia, kue Wanyu. Benar-benar sudah baik, sudah baik. Benar, ini baru efek krim ikan sidat yang asli. Krim ikan sidat yang kalian gunakan sebelumnya semuanya adalah barang palsu yang sengaja disebarluaskan. Perusahaan kami sama sekali tidak memproduksi produk seperti itu. Tolong tenang. Kami pasti akan segera mengirimkan krim ikan sidat asli kepada kalian semua. Kami benar-benar meminta maaf atas insiden kali ini. Terima kasih, Tuan Xie. Terima kasih Tuan Xie. Terima kasih, Bos. Ini semua kesalahpahaman. Terima kasih, Bos. Ya, kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman dari kami.
Terima kasih, bos. Arno, kali ini kita pasti dijebak. Selain aku dan paman kedua, saya tidak bisa memikirkan siapa lagi yang bisa masuk ke laboratorium perusahaan kita. Mungkin kita periksa rekaman CCTV. Periksa satu persatu. Pasti bisa ditemukan. Paman kedua sudah pergi ke ruang pengawasan. Saat ini seharusnya. Halo. Apa itu? Paman kedua bilang kalau kamera pengawas di laboratorium rusak. Teknisi sedang memperbaikinya dengan darurat. Bagaimana bisa kamera pengawas yang baik-baik saja rusak? Kelompok brengsek ini. Halo. Masalahnya sudah terbongkar. Rencana ini gagal. Keluarga Su sudah membawa kue wanyu yang asli. Tutup saja masalah ini. HMPH, tidak berguna. Kau seperti ini. Kau pergi lagi ke laboratorium. Yang mulia, ini adalah perdagangan ilegal. Harus tambah uang. Ruoshi, jangan khawatir dulu. Yang bisa masuk laboratorium hanya kau dan paman kedua. Jadi mungkin dalang di balik ini ada di antara para peneliti tersebut. Saya hanya khawatir. Musuh ada di dalam bayangan. Kami yang diterang. Kali ini mereka gagal. Tidak tahu apa yang akan mereka coba gunakan lain kali. Kerugian perusahaan sih kecil. Tapi kalau ada yang terluka lagi karena ini. Saya tahu kamu tidak ingin ada lagi yang menderita karena bencana yang tidak ada hubungannya. Saya punya cara. Cara yang bisa membantu kita menangkap dalang di balik semua ini. Apa caranya? HMPH. Oh iya, Ruo 11. Kamu juga bilang. Musuh berada di tempat gelap. Jadi. Simpan benda ini dengan baik. Saat kamu menghadapi bahaya, jatuhkan benda ini ke tanah. Apa ini? Aku tidak bisa menjelaskan padamu. Ini adalah benda yang sangat ajaib. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Kamu lihat foto-foto ini. Memang benar, Huang Xiao ini bajingan. Dia bahkan berniat menjual versi bajakan dari Wan Yu Gao untuk mencari uang. Benar-benar tidak punya hati nurani. Jika versi bajakan Wan Yu Gao diluncurkan, tidak tahu berapa banyak orang yang akan dirugikan. Harus segera menangkap pengkhianatnya. Kali ini mereka sudah melanggar garis merah hukum. Dia tidak hanya terlibat dalam pencurian rahasia dagang, tetapi juga meracuni orang. Kali ini, dia harus dipenjara seumur hidup. Tenang saja, saya sudah mengatur semuanya. Kali ini, kita harus membuat kaisar membayar harga. Tuan Huang. Ini adalah laporan penelitian terbaru tentang Wan Yu Gao. Besok, Anda. Apa-apaan ini sih, brengsek? Satu pun tidak berhasil. Tuan Huang, resep yang bermasalah sudah kami ganti semua dengan rumput putih. Ini sudah keterlaluan, dasar bodoh. Sialan, bodoh sekali. Kalau begitu, saya akan mencoba resep lain. Kalian coba lagi 10 kali pun apa gunanya? Tidak bisa membuat produk asli. Kalau begitu buatlah barang tiruan. Buat barang tiruan saja. Saya akan segera pergi. Segera pergi. Begitu keluarga Su menguasai pasar. Meskipun kita meluncurkan barang palsu, itu juga sia-sia. Ayo, orang. Bawa semua krim tangan palsu itu ke pasar. Memanfaatkan kesempatan untuk mengacaukan pasar. Tuan Huang, Tuan Huang. Tidak baik, berita mengatakan kami terlibat dalam permintaan maaf bisnis. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mereka bisa tahu? Angkat teleponnya. Ah. Tuan Huang, tidak baik. Terpengaruh berita. Saham perusahaan anjlok.
Dalam setengah jam saja, sudah ada situasi penurunan batas. Ah. Sunwo. Pasti ini ulah Sunwo. Orang sampah kelas bawah. Berani bekerja sama untuk menjegal saya. Halo. Sekarang juga luncurkan kue Royal Wanyu ke pasaran. Aku tidak peduli kau pakai cara apa. Kau harus merebut pasar untukku. Tuan Huang, bukankah bahan obat kunci untuk kue Wanyu belum ditemukan? Jika diluncurkan sekarang. Persetan. Apa perlu aku yang bicara? Aku ulangi lagi. Sekarang juga daftarkan Wanyu Gao ke bursa. Sekarang juga. Segera lakukan. Tidak berguna. Sekelompok orang tidak berguna. Kaisar ini benar-benar sedang menggali kuburnya sendiri. Mencuri rahasia dagang saja tidak cukup. Dia masih berani memproduksi barang seperti ini dan menjualnya untuk merugikan orang. Ju 11, apa rencanamu selanjutnya? Barang berbahaya seperti ini sebaiknya segera dimusnahkan. Tentu saja, tapi saya masih harus memberikan pukulan terakhir padanya. Tanpa dukungan dari kerajaan. Lihat bagaimana dia akan merugikan orang lain. Tuan Huang, ada masalah. Wanyu kami baru saja terungkap. Saham perusahaan yang gagal terus turun. Pergi. Duduklah. Raja, siapa yang berbuat kejahatan pasti akan menemui akibatnya. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Janjikan jangan bergerak. Kau tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Itu mungkin harus menunggu sampai Kaisar menjalani seluruh hukumannya di penjara. Tenang saja, lihat saja. Berkat hubungan baik antara keluarga Su dan keluarga kekaisaran, aku akan segera mengakuisisi Grup Kekaisaran. Mulai sekarang, Rongzhou tidak akan pernah memiliki grup kekaisaran lagi. Perempuan sialan. Diam dan berjalanlah. Kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Ah. Shenzong, cepat lihat berita ini. Raja masuk penjara. Akhirnya kita bisa bernapas lega. Begitu cepat ada hasilnya. Karena gejolak di sini sudah mereda. Saya juga harus kembali ke sekte. Ketua sekte Shen. Tolong tinggal lebih lama lagi. Masih banyak hal yang belum saya perkenalkan kepada Anda. Saya merasa level kultivasi saya akan segera terobosan. Saya harus pergi ke belakang gunung untuk meditasi beberapa hari. Lagi pula, formasi pelindung sekte masih membutuhkan saya untuk menjaga. Jika YNXNGMN menemukan celah, mereka mungkin akan menyerang sekte sihir baru lagi. Baiklah. Masalah ini memang tidak bisa ditunda. Kamu harus menjaga kesehatan. Jika ada waktu, kamu bisa datang ke restoran Hotpot. Aku akan memperkenalkan hal baru padamu. Baik, sudah sepakat. Suking. Mengapa kamu memilih untuk menutup istana pada awalnya? Meninggalkan begitu banyak misteri. Atai hampir selesai dari pemulihan. Aku juga harus mempercepat tindakanku. Pintu Yanjing dan Pavilion Tianji akhir-akhir ini tampaknya terlalu tenang. Ada masalah. Guru dalam bahaya. Apa yang terjadi pada guru? Guru menarik petir dari langit saat proses mengatasi ujian. Apakah kamu punya cara untuk membantu guru? Tentu saja bisa membantu. Coba jelaskan dulu situasinya. Guru sedang diserang petir yang menguatkan tubuh selama ujian. Tubuh guru sekarang tidak mampu menahan petir itu. Petir itu bisa memperkuat tubuh? Iya. Selama proses menghindari bencana. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak petir dari langit yang datang. Apakah ada cara agar guru bisa menghindari atau mengelakkan petir dari langit? Ada. Pencakar petir, saya akan pergi membeli pencakar petir. Petir dari langit ini sepertinya tidak main-main. Apakah pencakar petir ini bisa menahannya? Kalau kakak senior percaya pada Suelian.
Mari kita lindungi Dewa Pelindung. Baik. SHH. Ternyata benar-benar berguna. Tunggu, ada yang aneh dengan energi guru. Sepertinya itu tanda-tanda akan terjerumus ke dalam kegelapan. Guru ternyata memiliki hati yang gelap. Kita harus menghilangkan iblis dalam hatinya. Jika tidak, akibatnya akan sangat parah. Bayangkan, guru kita memiliki iblis dalam hati. Semua ini adalah dosa kamu. Sino, ada apa denganmu, Sino? Ah, Ano. Iblis dalam hati pemimpin Shen berasal dariku. Dulu saya menutup saluran itu. Dia merasa sangat sakit hati selama bertahun-tahun. Itu semua karena dia ingin jawaban. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa membantu Tuan Shen melepaskan kekusutan hatinya? Di gulungan lukisan itu ada sebuah giok. Itu adalah surat yang dulu diberikan Yuning kepada saya. Di dalamnya ada sebagian jiwa saya. Kita bisa ikut campur dalam asal-usulnya. Mungkin bisa membantunya mengatasi masalah hatinya. Kakek, mengapa kau tiba-tiba menutup saluran itu dulu? Karena kamu. Wah. Guru, kau akhirnya bangun. Guruku belum bangun. Kamu jangan sampai terjadi apa-apa ya. Ah, kamu mau apa? Ini kan guruku. Bagaimana mungkin ada giok di dalam bunga ini? Ada harapan bagi dewa-dewa. Di dalam giok ini ada sisa jiwa kakek. Ini bisa memberi jawaban yang diinginkan oleh Ketua Shen melalui batu dewa. Mengenai apakah Ketua Shen bisa mengatasi iblis dalam hatinya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Guru, Putri Shen, Guru. Guru, saya tahu Anda pasti bisa mengalahkan iblis dalam hati Anda. Heh. Terima kasih, Susing. Anda benar-benar adalah penyelamat bagi sekte iblis hati kami. Jangan sungkan, jangan sungkan. Tidak ada masalah, Ketua Shen. Ali, Atai. Kalian mundur sebentar. Saya ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Sunwo. Iya, iya. Sunwo, bagaimana kamu bisa menemukan giok itu? Apa mungkin kakekmu? Kakeknya belakangan sering muncul dalam mimpiku. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Namun selalu ada kabut hitam yang menghalangi kita berkomunikasi. Apakah Kaking, kekuatan asalnya belum menghilang? Dia memberitahuku bahwa semua rahasia tersembunyi di dalam awan tersembunyi. Sepertinya aku harus menyusup ke dalam awan tersembunyi untuk menyelidikinya. Tidak ada penjaga di sini. 11 Men Wuji. Kamu bukan 11 Men Wuji, kamu siapa? Shen Yunian, sejak kau datang. Tinggal di sini saja. Kau sebenarnya siapa? Jangan bilang kau dalang di balik pencurian kitab suci 11 Ci. Aku akan membunuhmu. Dan memusnahkan klan Kinmo. Bagaimana caranya menemukan jalur yang terbuka lewat satu tebasan pedangku? Saat itu aku bisa dengan mudah menyusup. Dengan satu perintah pedang. Kamu adalah dewa jahat kuno yang tersalet. Tidak, bukankah saluran ini ditutup hanya untuk menghalangi kamu? Ah, kalau kamu ingin bertemu dia seperti itu. Aku akan mengirimkan kamu untuk bertemu dia sekarang. Pastikan dia mati. Perintahkan segera masuk.
Ke sekte Simo kuno. Dewa. Guru Agung. Ada apa? Guru, bagaimana bisa kamu terluka? Segera kumpulkan semua murid di bawah ajaranmu. Tidak melindungi ajaran utama klan. Kapten Panda berjanji untuk membantu mengurus guru. Itu kamu, cepat pergi. Baik. Shen Yuning, masih belum mau menerima kematianmu dengan baik. Beruntung kau, si pecundang ini, masih ingin mencari kematian. Hari ini adalah hari kehancuran bagi sekte iblis baru kalian. Jangan harap. Suekyo. Aku laporkan. Guru. Pemimpin sekte air. Janji. Tolong dia gabungkan kaldu saya dengan kaldu kakak saya. Pemimpin sekte Shen. Guru pemimpin sekte Shen. Guru. Guru. Guru Fu, guru. Ketua sekte Si. Kau sebenarnya siapa? Ketua sekte 11 Men tidak mungkin sekejam ini. Sihir. Muridku. Guru. Kota Kekaisaran, lihatlah dengan jelas. Dia sama sekali bukan si Men Wuji. Hanya dewa jahat yang bisa menghilangkan jiwa asli seorang praktisi kultivasi. Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Proyek besar di dunia ini jauh lebih kuat daripada muridmu yang tidak berguna itu. Percaya dia orang yang pintar. Jika kamu masih terjebak dalam kebodohan, kota kecil ini akan berakhir seperti muridmu itu. Benar-benar bola salju tua. Jangan berkelahi. Jaga baik-baik murid-murid sekte kami. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Dia benar-benar sudah mati. Dewa jahat akhirnya dikalahkan. Pengorbanan guru telah memberi ketenangan hidup ini. Tuan Agung Sekte. Ini adalah hal yang saya janjikan kepada Anda. Meskipun dewa jahat itu sudah mati. Tetapi para murid sekte juga mengalami kerugian besar. Tenang saja. Masalah penyembuhan serahkan padaku. Aku akan segera kembali ke restoran hotpot untuk mengambil bahan-bahannya. Aku akan pergi bersamamu.
Murid-murid dari dinasti juga perlu kita bantu. Aku akan menyelesaikannya di sini. Arno, dari mana kau berasal? Tadi di halaman belakang jelas tidak ada orang. Aku. Hei, apa yang kau lakukan? Berhenti, Qiu Cheng. Bukankah kita teman? Teman. Umurku sudah lebih dari 90 tahun. Mana ada teman seusia kamu? Sepertiku. Kau mengoceh apa sih? Tidak menyangka, kan? Aku berteman dengan kakekmu, Su Qingcai. Dia menyelamatkan hidupku yang mengidap penyakit mematikan. Dengan memakan pil keabadian yang didapatkan dari dunia kultivasi. Umurku sudah lebih dari 90 tahun. Mana ada teman seusia kamu? Sepertiku. Kau mengoceh apa sih? Tidak menyangka, kan? Aku berteman dengan kakekmu, Su Qingcai. Dia menyelamatkan hidupku yang mengidap penyakit mematikan. Dengan memakan pil keabadian yang didapatkan dari dunia kultivasi. Kakek, dewa jahat itu belum mati. Dia datang ke duniamu. Begitu dia menyerap energi dari kedua dunia. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Kalian harus mengurungnya di dunia Changlan. Saat dewa jahat baru berinkarnasi, dia paling lemah. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Bangun. 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 Di sini kakak tidak baik. Tuan tidak mati. Tadi dia melarikan diri saat kami tidak memperhatikan. Dia melarikan diri ke arah lorong. Aku seperti berlari ke arah sana. Aku mengancammu. Aku benar-benar akan menembak. Apa aku tega melihat pacar kecilmu terluka? Simpan ini baik-baik. Saat menghadapi bahaya lagi, lemparkan ke tanah. Terima kasih. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Tidak mau. Iblis membuka serangan. Tolong serahkan Hu Tiju di sini. Hanya aku yang bisa mengendalikan rahasia dendamnya yang belum padam. Serahkan sekarang. Aku masih bisa membiarkan kalian hidup, kata kakek. Saat iblis jahat baru saja bereinkarnasi, kekuatannya berada di titik terlemah. Jadi, kita sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Baik. Manik bodi bisa kuberikan padamu. Jangan berjanji. Tapi kamu harus melepaskan kebenaran terlebih dahulu. Tidak masalah. Serahkan saja, Skeno, jangan khawatir. Manik bodi ada di sini. Bukankah ini kewajiban seorang pria untuk berbakti? Tidak baik, dia sedang mengonsumsi kekuatan spiritual dunia ini. Harus segera menutup saluran ini. Tenanglah, Jiubula, masa mudamu masih ada. Suatu saat nanti aku pasti akan kembali. Bunuh aku. Tolong bunuh aku. Aku hampir tidak kuat lagi. Benarkah? Bahkan Wei Baojian pun tidak boleh melepaskanku. Koi, apa yang ingin kau lakukan? Wah,
Jangan. Jangan janji aku untuk mendoakanmu dan Kak Rossi sampai tua bersama. Ah, tidak. Anwo. Uang yang dihasilkan oleh perusahaanku jelas cukup untuk pengeluaran. Bagaimana kalau kita tutup saja restoran hotpotnya? Restoran hotpot ini memiliki terlalu banyak kenangan berharga. Aku tidak ingin menutupnya. Apalagi, baiklah, kalau begitu tetap buka saja. Mari kita lihat apakah ada keanehan di saluran hari ini. Setiap hari dikatakan akan memeriksa apakah saluran itu aneh. Sebenarnya, itu karena ingin bertemu dengannya lagi. Di sini, restoran hotpot ini memiliki terlalu banyak kenangan berharga. Aku tidak ingin menutupnya. Apalagi, baiklah, kalau begitu tetap buka saja. Mari kita lihat apakah ada keanehan di saluran hari ini. Setiap hari dikatakan akan memeriksa apakah saluran itu aneh. Sebenarnya, itu karena ingin bertemu dengannya lagi. Di sini,